Bro and sis, selamat datang di channel Heavenward bersama dengan saya, Romo Argo. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu dalam Tuhan. Hari-hari ini umat Katolik sedang menantikan perayaan Pentakosta, di mana Tuhan Yesus menggenapi janjinya kepada para rasul untuk membaptis mereka dengan Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 5. Video kali ini akan membahas arti penting peristiwa Pentakosta dalam dua dimensi. Yang pertama, dimensi personal atau pribadi, dan yang kedua, dimensi eklesiastikal atau gerejawi. Ambil Alkitab Anda dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya di channel Heavenward. Kembali lagi bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Pentakosta merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah gereja, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa ini diiringi dengan tanda-tanda dahsyat yang terjadi di tempat di mana para rasul berkumpul, seperti suara deru angin yang keras, lidah-lidah api, kemudian fenomena memiliki kemampuan untuk berbahasa asing yang sebelumnya tidak mereka kenal. Dan yang membuat kita lebih ternganga adalah jumlah orang yang pada hari itu memberikan diri untuk dibaptis. Kira-kira 3.000 orang. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tentu saja, itu semua karena Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 16-17, Tuhan Yesus berjanji, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Dalam kitab Nabi Yeskiel bab 36 ayat 26-27, Allah berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Jadi, dari dua kutipan Alkitab di atas, kita sudah bisa tahu bahwa Roh Kudus adalah Sang Penolong, Sang Roh kebenaran, dan Roh Allah itu sendiri. Kita mengalami Roh Kudus dalam dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi personal atau pribadi, dan yang kedua adalah dimensi eklesiastikal atau gerejawi. Secara pribadi, manusia mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupannya, yaitu ketika dia membuka diri terhadap rahmat Allah untuk menanggapi dorongan Roh Kudus. Roh Kudus menyiapkan manusia, mendahului mereka dengan rahmat-Nya, supaya menarik mereka kepada Kristus. Mereka yang menerima dan menanggapi rahmat ini akan mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupannya yang tidak dialami oleh mereka yang tidak percaya dan menolak Kristus. Injil Yohanes bab 14 ayat 17 mengatakan, "Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Itu yang dikatakan Tuhan dalam Injil Yohanes, dan kita masing-masing bisa membuktikan kebenarannya. Roh kebenaran akan selalu bersaksi tentang kebenaran dan akan membawa manusia kepada kebenaran itu sendiri. Kita bisa melihat apa yang terjadi
kepada para rasul. Selama beberapa tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus melalui indera mereka. Mereka merenungkan apapun yang mereka dengar dan mereka lihat selama bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi semua itu belum sempurna, karena mereka masih mendasarkan iman mereka seturut dengan indera mereka. Maka Tuhan Yesus harus naik ke surga, supaya mereka tidak lagi datang kepadanya dengan indera mereka, namun dengan iman yang mendalam. Tuhan berjanji bahwa Dia senantiasa menyertai hingga akhir zaman. Dia tidak lagi bersama dengan para muridnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi bersama mereka dengan cara yang lebih dekat, lebih mendalam, karena mereka mengenalinya, yaitu roh kebenaran yang tinggal di dalam diri mereka. Maka terjadilah transformasi atau perubahan yang sangat besar dalam hidup mereka. Mereka yang tadinya bersembunyi, ketakutan, sekarang dengan berani berterus terang mewartakan tentang Yesus Kristus. Kepada mereka diberikan kuasa oleh Allah untuk melakukan mukjizat yang luar biasa, untuk menyertai perjalanan mereka mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Mereka teguh dan setia dalam misi keselamatan, bahkan ketika menghadapi kesulitan terburuk di mana mereka harus menyerahkan nyawa mereka. Hal yang serupa juga terjadi pada orang-orang yang memberikan diri mereka untuk dibaptis. Buah roh yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri tumbuh dalam kehidupan mereka secara pribadi dan nampak dalam kehidupan bersama. Buah roh ini bukan merupakan pengalaman psikologi seseorang, tetapi tumbuh dari iman. Kisah para rasul mencatat kehidupan mereka yang menjadi barometer kehidupan Kristiani yang sejati. Mereka menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang lain. Dalam arti positif, mereka berkumpul dan berdoa bersama. Mereka sehati sejiwa. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berani menjual harta kekayaannya dan membagi-bagikan di antara mereka yang membutuhkan. Itu tadi mengalami Roh Kudus dalam dimensi pribadi. Roh Kudus juga dialami secara bersama, yaitu di dalam tubuh Kristus, Gereja Katolik. Dalam suratnya kepada umat di Efesus bab 4 ayat 3-6, Rasul Paulus berkata, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Mereka yang memiliki roh Allah dalam dirinya akan selalu memelihara persatuan, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 22. "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Sama seperti satu tubuh memiliki satu roh, demikian juga Roh Kudus berkarya di dalam satu tubuh, yaitu Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik nomor 737 mengatakan, perutusan Kristus dan Roh Kudus terlaksana dalam gereja, tubuh Kristus, dan kenisah Roh Kudus. Perutusan bersama ini membuat umat beriman masuk ke dalam persekutuan Kristus bersama Bapanya dalam Roh Kudus. Roh menyiapkan manusia dan mendahului mereka dengan rahmat-Nya, supaya menarik mereka kepada Kristus. Ia mewahyukan kepada mereka tentang Tuhan yang telah bangkit, mengingatkan mereka akan perkataannya, dan membuka bagi roh mereka arti kematian dan kebangkitannya. Ia menghadirkan bagi mereka misteri Kristus, terutama dalam Ekaristi, supaya mendamaikan mereka dengan Allah, mempersatukan mereka dengan Dia, dan dengan demikian menyanggupkan mereka untuk berbuah banyak.
Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada persatuan gereja. Dan ingat, persatuan gereja, bukan persatuan gereja-gereja. Karena Tuhan Yesus hanya mendirikan satu gereja, dan hanya bagi gerejanya lah dia berdoa. Yohanes menuliskannya bagi kita dalam bab 17 ayat 9-11. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di luar gereja Katolik? Banyak di antara mereka yang juga mengalami buah roh, seperti kesabaran, damai, sukacita, dan lain-lain. Berarti mereka juga memiliki Roh Kudus, kan? Sekali lagi, buah roh bukan merupakan pengalaman psikologi semata, tetapi tumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah mereka yang berada di luar gereja Katolik mampu untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan mereka? Jika mereka mengatakan ya, mengapa mereka tidak mau masuk ke dalam persatuan dengan tubuhnya, gereja Katolik? Karena Roh Allah adalah roh persatuan. Maka setiap roh yang tidak mau utuh masuk ke dalam persatuan ini bukan merupakan roh Allah. Lalu bagaimana dengan kenyataan bahwa banyak di antara mereka yang melakukan mukjizat-mukjizat sebagai tanda-tanda dari Roh Kudus? 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 mengatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Maka kita harus menguji roh. Roh yang berasal dari kebenaran akan mengakui bahwa Yesus telah datang menjadi manusia, menderita sengsara, wafat, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Dia akan mengakui bahwa Tuhan Yesus satu-satunya keselamatan. Roh yang berasal dari kebenaran akan memelihara persatuan dalam satu tubuh, yaitu gereja Katolik, di mana Roh Kudus menyatakan karyanya. Orang yang memiliki roh yang berasal dari kebenaran akan mewujudkan buah roh itu bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga mewujudkannya dalam hidup bersama. Saudara-saudaraku, jangan mudah tergiur dengan karisma roh, karena karisma roh itu 100% pemberian dari Allah. Itu tidak bisa diminta. Jika kita mulai menginginkannya, maka kita sama saja membuka pintu selebar-lebarnya untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Karena yang muncul bukanlah kerendahan hati, tetapi kesombongan. Bukankah malaikat terang itu jatuh dan menjadi iblis karena dia meminta kuasa dari Allah? Dia ingin menjadi seperti Allah. Maka hiduplah dalam kasih dan pelayanan. Iman itu dikatakan mati jika tidak hidup dalam kasih dan pelayanan. Mari kita bangun kembali semangat Pentakosta yang terjadi pada para rasul pada zaman itu. Semangat Kristiani sejati seperti gereja perdana di Yerusalem harus kita bangkitkan kembali di zaman ini. Apalagi dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Jika kita tidak hidup sehati sejiwa dalam iman, kasih, dan pelayanan, maka kita tidak akan kuat menghadapinya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah subscribe dan juga
membagikan video-video dalam channel ini kepada saudara-saudara yang lain. Semoga apa yang sederhana ini dapat menumbuhkan dan membangun iman yang utuh kepada Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya. Tetap sehat dan bahagia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.